Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ratu, kamu tampaknya telah menakuti gadis kecil itu, kata Chu Feng. Itu tidak mungkin. Dengan betapa cantiknya ratu ini, bagaimana mungkin aku membuatnya takut? Sudah jelas kamulah yang membuatnya takut. Cepat minggir. Jika kamu terus tinggal di sini, ratu ini tidak akan bisa menenangkannya, kata si ratu. Saat dia berbicara, dia bahkan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada Chu Feng untuk segera pergi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Namun, dia tidak mau melawan air ratu. Pada akhirnya, dia pindah ke samping. Selanjutnya, Chu Feng tidak menyia-nyiakan waktunya. Tapi sebaliknya, ia mulai memeriksa orang-orang yang mati. Semakin banyak Chu Feng memeriksa orang mati, maka dia merasa semakin khawatir. Warisan yang diterima Song Si harus dikaitkan dengan racun. Namun, orang yang telah meninggal tidak terbunuh oleh racun. Alih-alih seperti racun, tapi mereka tampaknya telah tersedot kering selagi masih hidup. Kematian semacam ini sangat mirip dengan kematian orang-orang yang telah meninggal di Gunung Suci Laut Primal. Meskipun Chu Xingde telah menyebutkan seperti apa mayat-mayat itu, namun tetap saja ini adalah sesuatu yang terjadi di sekitar Gunung Suci Laut Primal. Dengan demikian, Chu Feng masih merasa bahwa itu terkait dengan Song Si. Namun setelah melihat mayat-mayat itu untuk dirinya sendiri, Chu Feng mulai curiga bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan, dan bahwa iblis itu bukan Song Si sama sekali. Mengabaikan metode yang digunakan untuk membunuh orang-orang itu, Chu Feng bahkan tidak dapat merasakan jejak aura Song Si dari mayat-mayat yang ada. Tepat pada saat itu, Chu Feng mendengar banyak langkah kaki terburu-buru. Dia menoleh dan melihat bahwa, sebenarnya itu adalah gadis kecil tersebut. Gadis kecil itu sedang bergegas ke arahnya. Pada akhirnya, dia menabrak dada Chu Feng. Chu Feng pun bingung, ratu ini benar-benar salah menilai. Gadis itu tampaknya sedikit lebih menyukaimu. Ratu mendesah, dan segera tiba di depan Chu Feng juga. Dia mengerutkan mulutnya, dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Gadis kecil, kamu tidak dapat membedakan antara orang baik dan orang jahat. Orang itu sana itu adalah pencabul besar. Bagaimana bisa seorang primadona seperti dirimu melemparkan diri ke pelukannya? Kamu benar-benar sudah bosan hidup, ucap si ratu sambil menunjuk gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu bahkan tidak repot-repot untuk melirik si ratu. Tapi sebaliknya, dia dengan kuat meraih pakaian Chu Feng dan terus mendorong kepalanya ke dada Chu Feng. Ratu, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu darinya? Chu Feng bertanya. Lihatlah sikapnya terhadapku. Apakah kamu pikir dia akan menjawab pertanyaanku? Jawab si ratu sambil memandang ke arah Chu Feng. Dia pun berkata, kamu harus pergi dan bertanya padanya sendiri. Ratu ini akan kembali, ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, si ratu melangkah ke gerbang roh dunia, dan kembali ke ruang spiritual Chu Feng. Setelah si ratu pergi, gadis kecil itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Gadis kecil, siapa namamu? Chu Feng bertanya. Gadis kecil itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah mengubur dirinya di dada Chu Feng lagi. Dia tampaknya merasa sangat bergantung pada Chu Feng. Dengan kata lain, dibandingkan dengan saat menghadapi si ratu, dia tampaknya lebih mempercayai Chu Feng. Ini benar-benar aneh. Mengapa gadis kecil itu begitu menyukaimu? Si ratu berbicara dengan nada sedih. Sebenarnya, ada nada kecemburuan di nada suaranya. Si ratu memang cemburu. Dia cemburu pada Chu Feng, karena gadis kecil itu jauh lebih akrab dengannya daripada bersamanya. Dapat dilihat bahwa si ratu sangat menyukai gadis kecil itu. Setelah semua, dia sebenarnya cemburu pada Chu Feng karena gadis itu. Chu Feng, hati-hati. Namun tepat pada saat itu, suara Chu Xingde terdengar dari jauh. Menengadah untuk melihatnya, Chu Feng menemukan bahwa Chu Xingde terbang bersama orang-orang dari Aula Penegakan Hukum. Pada akhirnya, orang-orang dari Aula Penegakan Hukum mengepung Chu Feng. Setelah Chu Xingde dan yang lainnya mendarat, gadis kecil itu mengungkapkan ketakutan yang lebih besar. Chu Feng bahkan bisa merasakan menggigilnya.
Pada saat itu, Chu Xingde dan yang lainnya menatap gadis kecil itu dengan kewaspadaan di mata mereka. Chu Feng, cepat lepaskan gadis itu, kata Chu Xingde. Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak segera melepaskan gadis itu. Sebagai gantinya, dia bertanya, "Senior, ada apa?" tanya Chu Feng. "Lepaskan dia dulu," ulang Chu Xingde, dan rasa khawatir mengisi nada bicaranya. Dengan situasi seperti ini, Chu Feng menyadari bahwa gadis kecil itu pasti tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jadi, Chu Feng memutuskan untuk melepaskannya. Namun, gadis kecil itu dengan erat meraih pakaian Chu Feng, dan tidak mau melepaskannya. Dia berusaha untuk bergantung pada Chu Feng. Dengan situasi seperti ini, Chu Feng agak enggan melepaskannya. Jadi, Chu Feng pun bertanya, "Gadis kecil ini tidak mungkin berhubungan dengan iblis itu kan?" tanya Chu Feng. Ini adalah dugaan Chu Feng. Lagi pula, dia juga merasa agak tak terbayangkan bagi gadis itu, untuk benar-benar dapat bertahan hidup melalui pembantaian kota. Selanjutnya, Chu Xingde dan yang lainnya sedang menatap gadis kecil itu dengan ekspresi seperti itu. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa gadis kecil itu sepertinya memang luar biasa. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin mengapa Chu Xingde dan yang lainnya sangat gugup, yaitu, gadis kecil itu terkait dengan iblis itu. Pada saat itu, Chu Xingde bertanya, "Kamu menemukan gadis kecil ini di dalam kota ini kan?" tanya Chu Xingde. Jawab Chu Feng. "Kota ini baru saja dibantai. Kami telah mencari di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak iblis itu. Kami menduga gadis kecil itu mungkin saja si iblis itu sendiri," kata Chu Xingde. "Apa? Gadis kecil seperti dia itu iblis?" seru Suratu yang juga sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng juga merasa sangat terkejut. Dia hanya mengira, kalau gadis kecil itu mungkin terkait dengan si iblis. Dia tidak pernah membayangkan, kalau gadis kecil itu menjadi iblis itu sendiri. Tepat pada saat itu, Chu Xingren tiba di depan Chu Feng dan berkata kepadanya, "Chu Feng, itu terlalu berbahaya. Serahkan dia padaku," ucap Chu Xingde. Pada saat itu, gadis kecil itu mulai bergetar lebih intens. Namun, Chu Feng mengerti betapa seriusnya masalah ini. Jadi pada akhirnya, dia menyerahkan gadis kecil itu kepada Chu Xingren. Sebelum melepaskan gadis kecil itu, Chu Feng berkata, "Senior, kamu harus memastikan hal ini dengan baik terlebih dahulu, dan tidak membahayakan yang tidak bersalah," ucap Chu Feng. "Yakinlah, aula penegakan hukum kami tidak akan pernah membahayakan orang yang tidak bersalah," kata Chu Xingren. Setelah melihat jaminan dalam tatapan Chu Xingren, Chu Feng akhirnya melepaskan gadis kecil itu. Setelah gadis kecil itu diserahkan kepada Chu Xingren, dia tidak lagi diam seperti saat dipegang oleh Chu Feng. Dia mulai melakukan gerakan meraih-raih, dan selain itu, dia juga menjadi semakin panik. Tentu saja, ini mencurigakan. Pada saat itu, Chu Feng juga merasakan sedikit rasa takut yang tersisa. Gadis kecil itu terlalu kuat. Meskipun Chu Xingren adalah puncak marsial immortal, tapi dia sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan kultivasi gadis kecil itu, tapi kekuatannya yang luar biasa sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. "Xingren, gunakan ini." Tepat pada saat itu, Chu Xingde melemparkan tali emas ke arah Chu Xingren. Chu Xingren menangkap tali tersebut, dan kemudian mengikat gadis kecil itu. Menjerit. Gadis kecil itu mulai menjerit setelah diikat. Jeritannya sangat menusuk telinga. Itu tidak sesederhana jeritan dari binatang buas. Tapi sebaliknya, itu lebih menyerupai raungan monster dari neraka. Ketika dia mulai berteriak, kekuatan gadis kecil itu semakin kuat. Dia benar-benar berhasil melarikan diri secara paksa dari Chu Xingren yang menahannya. "Iblis, itu pasti kamu." Chu Xingren berteriak marah. Dia mengeluarkan persenjataan abadinya ketika dia berbicara, dan kemudian menebaskannya pada gadis kecil itu. Apa yang digunakan Chu Xingren bukanlah persenjataan abadi yang tidak lengkap, melainkan persenjataan abadi yang sebenarnya. Selain itu adalah persenjataan abadi yang sangat baik. Chu Xingren dengan kultivasinya, ia mampu melepaskan kekuatan penuh dari persenjataan abadinya. Pada saat Chu Xingren melepaskan serangannya, Chu Feng merasa bahwa gadis kecil itu akan terbunuh. Bang! Namun, ketika Immortal Armament mencapai gadis kecil itu, suara nyaring terdengar saat gas hitam gelap meletus dari gadis kecil itu.
Menjerit. Saat berikutnya, jeritan terdengar saat Chu Xingren dihemoaskan hingga terbang. Dia menabrak tembok kota, dan menghancurkan banyak di jalan. Dia secara paksa ditembak keluar kota. Ketika dia mendarat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang hadir telah sangat berubah. Itu adalah Chu Xingren, ahli tingkat puncak martial immortal. Mengaum. Tepat pada saat itu, teriakan menakutkan itu terdengar sekali lagi. Jeritan itu menjadi lebih menakutkan, dan itu beberapa ratus kali lebih tajam daripada sebelumnya. Pada saat yang bersamaan dengan jeritan itu terdengar, gas hitam yang tak terbatas meletus seperti letusan gunung berapi. Dengan aura yang fatal, mereka mulai bergegas untuk menyerang Chu Feng dan yang lainnya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan muncul di depan Chu Feng dan yang lainnya. Itu adalah harta pertahanan yang diberikan Chu Xuanzengfa kepada Chu Xingde. Pada saat itu, rumah emas kecil yang semula seukuran setengah telapak tangan, itu berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Rumah emas itu benar-benar menutupi Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, rumah emas itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, gas hitam tidak mundur hanya dengan ini. Malahan sebaliknya, mereka berubah menjadi cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya. Cakar itu sangat galak, dan seolah-olah mereka datang dari neraka itu sendiri. Cakar Ich mulai bergerak tanpa henti, dan mulai membombardir rumah emas itu. Dibombardir oleh cakar, rumah emas bergetar tanpa henti. Selanjutnya, retakan sebenarnya juga sudah muncul. Sial, iblis itu sebenarnya sekuat ini. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari Balai Penegakan Hukum panik, bahkan Chu Xingde saja memiliki ekspresi panik di wajahnya. Karena bagaimanapun, rumah emas itu adalah harta yang mampu melindungi dari peringkat satu yang maha agung. Bukankah itu berarti bahwa gadis kecil ini lebih kuat dari peringkat satu yang maha gaung? Sialan, kita semua akan mati di sini hari ini. Kita harus menyebarkan berita ini. Iblis ini harus dihilangkan. Jika tidak, itu mungkin menjadi ancaman bagi klan surgawi Chu kita. Saat Chu Xingde berbicara, dia mengambil sebuah harta. Dia berencana untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Setelah itu, Chu Xingde menghancurkan harta itu. Harta itu berubah menjadi sinar cahaya, dan mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu terbang ke arah Chu Heavenly Clan. Namun tepat setelah sinar cahaya itu terbang keluar dari rumah emas, itu ditangkap oleh cakar hitam. Pada saat itu, ekspresi Chu Xingde berubah pucat. Dia bisa mengatakan bahwa, pesan yang dia kirimkan telah rusak oleh iblis itu. Chu Feng, jangan pergi ke sana. Itu berbahaya. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan khawatir segera terdengar. Chu Xingde pun menoleh, dan menemukan bahwa Chu Feng benar-benar berjalan ke dinding rumah emas. Dinding itu adalah tempat serangan paling terkonsentrasi, dan itu sudah penuh dengan retakan. Dinding itu bisa berakhir dan pecah kapan saja. Chu Feng, cepat kembali. Teriak Chu Xingde. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia tiba di samping Chu Feng. Dia ingin secara paksa membawa Chu Feng kembali. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada Chu Xingde untuk tidak menyentuhnya. Chu Xingde yang melihat itu dibuat sangat kaget. Dia tidak mengerti apa yang Chu Feng rencanakan untuk dilakukan. Chu Feng melihat ke arah di mana gadis kecil itu, dan kemudian berkata, "Makhluk macam apa sebenarnya kamu?" tanya Chu Feng. Tepat setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, cakar hitam yang secara kasar menyerang rumah emas benar-benar berhenti. Momen selanjutnya, pemandangan yang bahkan lebih mencengangkan pun segera terjadi. Gas hitam yang meluap-luap itu mulai mundur. Hingga pada akhirnya, mereka berubah menjadi ukuran seseorang. Gadis kecil itu sekali lagi muncul di hadapan orang banyak. Hanya saja, gadis kecil itu sekarang tidak lagi sama dengan sebelumnya. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan gas-gas hitam yang berputar, dan bahkan matanya menjadi hitam pekat. Meskipun gadis kecil itu masih sangat cantik, tapi dia juga sangat menakutkan. Melihatnya tampak seperti ini, orang banyak dapat mengatakan siapa dia, meskipun tanpa orang lain memberitahu mereka. Dia adalah makhluk iblis. Gadis kecil itu sudah jelas bukan manusia biasa, dan dia adalah makhluk iblis. Gadis kecil itu menatap Chu Feng dengan tatapan menakutkan. Namun, sepertinya dia tidak memiliki niat untuk membahayakan Chu Feng.
Apa sebenarnya kamu? Apakah kamu kenal aku? Chu Feng bertanya. Dan, wush, tubuh gadis kecil itu bergeser. Dia melonjak ke langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Dia telah pergi, dan kerumunan yang tersisa hanya bisa menatap dengan bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.